Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Aziz Mahfud. Saya dari kelas M dengan NIM 245050 10711111161 dengan nomor absen 38. Jadi saya di sini presentasi UAS Sosmed. Penyakit dan pengendalian dalam ternak kambing. Penyakit pada ternak kambing merupakan eh, penyakit pada ternak kambing merujuk pada suatu tanda yang menyebabkan gangguan atau kesehatan pada tubuh kambing, berupa infeksi, gangguan metabolisme, atau kelainan fisik yang mengganggu kesehatan kambing tersebut. Penyakit ini dapat mempengaruhi pertumbuhan, produksi susu, daging, dan reproduksi. Pengendalian penyakit dalam ternak kambing adalah serangkaian tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah, mengobati, dan mengurangi dampak pada penyakit tersebut. Pengendalian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan dan pengobatan pada kambing yang terinfeksi. Terus fungsi lembaga, Kementerian Pertanian dan Dinas Peternakan membantu menerbitkan peraturan terkait pengendalian penyakit pada ternak. Institusi pertanian melakukan penelitian mengenai penyakit baru pada hewan ternak. Dokter hewan melakukan layanan kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan pada hewan ternak. Organisasi ternak memperjuangkan kepentingan peternak dengan lembaga. Terus ciri-cirinya: memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan, peraturan, dan regulasi terkait hewan, melakukan riset tentang penyakit ternak, memberikan layanan kesehatan langsung pada ternak. Cara mempelajari lembaga fokus pada kebiasaan terkait fungsional penyakit hewan di tingkat nasional, penyakit serta itulah. Terus kekuasaan dapat didapatkan sebagai kelompok atau otoritas memiliki oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau mengarahkan tindakan orang lain dengan keinginan tujuan tertentu. Kekuasaan seringkali terkait dengan kontrol atau sumber daya, keputusan, atau kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Dimensi kekuasaan memiliki beberapa dimensi kekuatan sumber, dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu kekuasaan sumber daya, kekuasaan keputusan, kekuasaan legitimasi. Terus anggota pengikut. Sumber kekuasaan dapat berasal dari hubungan interpersonal, kesepakatan, atau ketergantungan pada pemimpin. Anggota melalui memberikan dukungan atau mempengaruhi keputusan. Pemimpin memiliki kekuasaan seringkali berasal dari otoritas legitimasi yang mereka miliki, baik itu posisi formal, menguasai informasi, maupun kemampuan untuk mengendalikan sumber daya yang penting. Unsur-unsur kekuasaan mengacu pada elemen yang mendasari atau mendukung beberapa pelaksanaan kekuatan itu sendiri. Beberapa unsur kekuatan adalah legitimasi, kontrol atau sumber daya, dan pengaruh, dan posisi formal dan granted power, kekuasaan yang diberikan. Terus petahan kekuasaan melibatkan gabungan strategi yang mencakup pengelolaan sumber daya, aliansi politik, legitimasi, dan responsif terhadap perubahan. Pemimpin yang sukses dalam pertahanan kekuasaan biasanya mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan formal dan informal. Bentuk-bentuk wewenang organisasi ternak. Organisasi ternak, wewenang manajerial. Pemimpin organisasi ternak seperti pengelola, manajer peternak memiliki wewenang untuk membuat keputusan terkait operasional seperti pengelolaan pakan, pemeliharaan ternak, dan penjadwalan kegiatan. Terus dokter hewan memiliki wewenang klinis, kewenangan untuk mendiagnosis penyakit, memberikan pengobatan, dan merawat hewan yang sakit. Mereka juga dapat merasakan obat-obat atau melakukan tindakan medis tertentu seperti vaksinasi atau operasi. Lalu ada institusi pertanian. Wewenang akademik, pimpinan fakultas atau program studi di institusi pertanian memiliki wewenang untuk mengelola kegiatan akademik, termasuk penetapan kurikulum, penentuan mata kuliah,
dan pengawasan terhadap kualitas pendidikan. Dosen dan tenaga pengajar memiliki wewenang untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan akademik kepada mahasiswa. Lalu faktor pendorong sosial. Pertama, ada perubahan teknologi. Inovasi teknologi yang berkembang dapat mengubah cara hidup masyarakat, memperkenalkan cara-cara baru dalam bekerja, berkomunikasi, dan interaksi. Terus perubahan ekonomi, krisis ekonomi, kemajuan industri, atau perubahan dalam distribusi kekayaan dapat mendorong perubahan dalam struktur sosial dan pola hidup masyarakat. Terus perubahan politik, kebijakan pemerintah atau perubahan dalam sistem politik dapat mempengaruhi hak-hak sosial, kebebasan, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Faktor-faktor ini setelah bekerja bersama-sama untuk menciptakan dinamika sosial yang terus berkembang. Terus ada faktor penghambat sosial, yaitu tradisi dan kebiasaan lama. Kebiasaan atau tradisi yang sudah berlangsung lama dapat menghambat perubahan. Terus ada ketimpangan ekonomi, ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kekayaan dapat memperburuk ketegangan sosial dan menghambat akses terhadap peluang pendidikan, pekerjaan, atau kesehatan bagi sebagian besar masyarakat. Terus struktur sosial yang kaku, hierarki sosial atau stratifikasi yang sangat kaku. Terus ada proses perubahan sosial. Penyakit dan pengendalian belum terangkan melibatkan beberapa tahapan, yaitu 1. Identifikasi masalah dan penyadaran. Penyakit dalam ternak kami seperti penyakit kuku, mulut, dan cacingan mesti dapat menjadi masalah mempengaruhi produksi dan kesejahteraan ternak. Tahapan awal dalam perubahan sosial adalah penyadaran akan adanya masalah kesehatan pada ternak. Lalu yang kedua, pengenalan teknologi dan pendekatan baru. Pengenalan metode pengendalian penyakit melalui vaksinasi, pengobatan medis, perawatan kebersihan kandang, serta pengolahan pakan yang lebih baik. Lalu ada yang ketiga, itu penerimaan dan perubahan sikap. Proses penerimaan terhadap perubahan dalam pengolahan kesehatan ternak dapat dimulai setelah ternak menyadari manfaatnya, seperti pengurangan kerugian akibat penyakit atau peningkatan produktivitas. 4. Implementasi praktik baru. Peternak mulai mengimplementasikan teknik baru dalam pengolahan kesehatan ternak, seperti rutinitas vaksin, penggunaan obat cacing, pemantauan kesehatan secara teratur, serta pemilihan lingkungan kandang yang lebih higienis. Lalu yang kelima itu ada evaluasi dan penyebaran pengalaman. Setelah menerapkan perubahan, peternak melakukan evaluasi. Terus institusionalisasi dan pembaruan kebijakan. Sustainabilitas dan adaptasi lanjut. Proses perubahan ini tidak berhenti pada penerapan awal, tetapi berlanjut dengan adaptasi keberlanjutan. Terus perubahan sosial ini mencerminkan bagaimana masyarakat beradaptasi, berkembang, dan menanggapi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Perubahan sosial bisa terjadi dengan kecepatan yang bervariasi, dari yang evolusioner dan bertahap hingga yang revolusioner dan dramatis, tergantung pada konteks-konteks faktor yang mengaruhi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.